Yang sakit mereka sembuh karena firman-Mu, karena darah-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang punya masalah persoalan pergumulan diberikan jalan keluar. Sebab Tuhan adalah jawaban satu-satunya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami yang khawatir, kami yang takut. Kami dapatkan kekuatan baru malam hari ini. Karena kehadiran-Mu sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang siap diberkati, sama-sama katakan, amin. Saya percaya bahwa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, semua kita pasti mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan bukan saja berkat Tuhan yang kita alami, tetapi kehadiran Tuhan itu sempurna ada menyertai kita. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Allah. Tentang kehadiran Tuhan yang begitu ajaib. Kehadiran Tuhan begitu sempurna. Karena kehadiran Tuhan itu kekal, sejati, abadi buat setiap kita umat kepunyaan Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-139 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Sama-sama kita baca. Ini adalah nyanyian atau doa dari Daud, isi hati Daud yang dinyatakan kepada Tuhan. Mari sama-sama kita baca. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Ayat yang ke-8. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Kehadiran Tuhan itu sempurna buat setiap kita, amin. Kenapa kehadiran Tuhan itu sempurna? Karena kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi oleh situasi, kondisi, dan keadaan apapun. Masalah boleh datang silih berganti. Persoalan sehebat apapun, pergumulan sebesar apapun, tidak akan pernah bisa menghambat dan menghalangi kehadiran Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya bahwa kehadiran Tuhan mampu menembus setiap batasan-batasan apapun. Sakit penyakit yang menjadi batasan, masalah persoalan yang menjadi batasan. Saya mau bilang bahwa kehadiran Tuhan itu sempurna, mampu menembus. Engkau mengalami kehadiran Tuhan. Berapa banyak orang hari-hari ini khawatir, takut. Karena kehilangan keyakinan. Mereka kehilangan kesadaran bahwa Tuhan itu sesungguhnya hadir. Memang Tuhan gak kelihatan secara kasat mata jasmani. Tetapi di dalam roh Tuhan itu nyata dan ajaib buat kita. Amin. Saudaraku, ada satu perbandingan ayat yang begitu luar biasa. Ini yang menjadi dorongan buat saya. Yang menjadi kekuatan buat saya untuk terus melangkah maju di tahun 2020. Saya waktu dapatkan pengertian ini, saya waktu dapatkan kebenaran ini. Sukacita kebanggaan saya adalah firman Allah. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara yang hadir malam hari ini dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, terus mengalami firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pribadinya Allah sendiri. Alkitab berkata bahwa dimanapun engkau berada, bahkan engkau mau terbang kemanapun engkau terbang, engkau akan dibawa turun oleh masalah persoalan sampai dunia orang mati. Gak akan pernah bisa menghambat dan menghalangi kehadiran Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita buka satu perbandingan ayat yang begitu luar biasa. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33. Ayat 2 dan juga ayat yang ke-15. Kenapa kehadiran Tuhan itu begitu sempurna. Dan Musa tertarik dengan kehadiran Tuhan. Mari sama-sama kita baca. Di ayat yang kedua demikian firman Tuhan. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Perhatikan. Coba kita baca, loncat kita baca ayat yang ke-15. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita baca dan kita renungkan. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Ayat yang ke-15 berkata seperti ini. Berkatalah Musa kepada Allah, kepadanya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat yang kedua satu perbandingan yang begitu luar biasa. Allah sendiri yang berkata, berbicara kepada Musa. Musa, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan menyertai engkau. Menuju tanah perjanjian, tanah yang kujanjikan. Bapak Saudara tahu bahwa satu orang malaikat bisa membunuh ratusan ribu tentara musuh. Apakah seorang malaikat kurang hebat buat Musa? Kurang dahsyat buat Musa. Tapi ingat, Musa tidak tertarik dengan penyertaan malaikat. Musa tidak tertarik dengan penyertaan malaikat yang begitu hebat. Sekali mengancungkan pedang,
Ratusan ribu tentara musuh akan mati terkapar. Tapi Musa nggak tertarik dengan malaikat. Penyertaan malaikat terbatas. Sebab itu Musa hanya tertarik dengan kehadiran Tuhan. Sama-sama kita baca sekali lagi di ayat yang ke-15. Apa perkataan Musa? Sama-sama sekali lagi kita baca. Musa bilang begini. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dengan kata lain Musa bilang begini, Tuhan, kalau bukan engkau sendiri yang berjalan menyertai kami, kalau bukan engkau sendiri yang berjalan menuntun kami, kalau bukan engkau sendiri yang berjalan membimbing kami, jangan pernah suruh kami berangkat dari sini. Berarti buat Musa, kehadiran Tuhan jauh lebih hebat dari satu orang malaikat yang bisa membunuh ratusan ribu tentara musuh. Saya berdoa kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir malam hari ini. Dimanapun engkau berada, kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Kekuatan-kekuatan dunia boleh datang menawarkan sesuatu yang enak. Kekuatan-kekuatan dunia boleh datang menawarkan sesuatu yang menjanjikan, memberikan kenyamanan, perlindungan. Tapi ingat, kehadiran Tuhan jauh lebih hebat. Kehadiran Tuhan jauh lebih sempurna. Sebab itu saya berdoa kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir malam hari ini. Rindukan kehadiran Tuhan. Rindukan kehadiran Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan saya haus. Saya lapar akan kehadiran-Mu Tuhan. Saya rindu melekat kepadamu. Hari-hari ini banyak orang khawatir. Banyak orang takut. Karena dia merasa berjalan sendiri. Dia merasa bahwa sepertinya Tuhan tuh nggak ada. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan memang tidak terlihat oleh kasat mata jasmani. Tetapi dengan roh, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Apapun masalah, persoalan, pergumulan hidup yang Bapak Ibu Saudara alami. Bahkan dibalik dari semua ibadah-ibadah dan doa-doa kita. Rindukan kehadiran Tuhan. Buat apa kita ibadah, buat apa kebaktian, buat apa kita berdoa. Kalau kita sendiri tidak pernah merindukan kehadiran Tuhan. Karena kalau Tuhan hadir, sesederhana apapun doa-doa kita, sesederhana apapun ibadah kita, kalau Tuhan hadir, semuanya akan dijadikan dahsyat, istimewa dan luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, coba renungkan kembali kebaikan Tuhan. Renungkan kembali kehadiran Tuhan. Engkau yang khawatir, engkau yang takut hari-hari ini. Di dalam setiap musim kehidupanmu, sepertinya ada janji-janji Tuhan yang terhambat. Oleh karena ketidakpercayaanmu terhadap kehadiran Tuhan. Dengar baik malam hari ini. Kehadiran Tuhan itu sempurna. Kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi, dihambat dan dihalangi situasi, keadaan dan kondisi apapun. Selamat datang di dalam kerinduan. Selamat datang di dalam perjalananmu di dalam padang gurun. Selamat datang untuk merindukan kehadiran Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara akan mengalami penyertaan, bimbingan, tuntunan yang akan membawa engkau berjalan melewati padang gurun dan engkau keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Puji Tuhan, firman yang begitu meneguhkan. Mari malam hari ini kita siapkan hati kita, kita datang menyembah Dia. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Amin. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi
Sungguh ku terkagum Tuhan akan Engkau. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan